وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاسرين. Amma ba'du. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keimanan sehingga kita mampu untuk melaksanakan dan melangkahkan kaki dalam menjalankan perintah Allah, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau dan para sahabat sehingga Islam bisa sampai kepada kita masing-masing. Di atas mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ban radhiyallahu anhu. Mungkin namanya kurang familiar dibanding dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali dan yang lainnya. Tapi Sa'ban ini memiliki kisah khusus. Beliau dijuluki Nabi dengan Al-Abid, orang yang ahli dalam beribadah. Beliau memiliki kebiasaan khusus kalau sholat itu berada di sepertama pojok sebelah kanan, dan itu sudah diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain dan diketahui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga pada waktu subuh seperti biasa Rasulullah sebelum sholat mengecek para sahabat-sahabat. Ketika itu beliau melihat posisi sahabat dan sahabat tidak ada di posisinya, sehingga Rasulullah menunggu mungkin sahabat berada di perjalanan atau belum sampai ke masjid. Setelah lama menunggu ternyata sahabat tidak juga datang, sehingga Rasulullah melanjutkan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat, Rasulullah juga kembali mengecek posisi sahabat. Ternyata sahabat juga tidak ada, sehingga Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, apakah ada yang tahu di mana sahabat? Sahabat yang lain tidak menjawab, tidak tahu ya Rasul. Kalau begitu, apakah ada yang tahu di mana rumahnya sahabat? Salah satu sahabat menunjuk tangan, tahu ya Rasul. Kalau begitu, mari kita datang ke rumahnya, kita lihat apa yang terjadi dengan sahabat. Singkat cerita, mereka akhirnya berjalan untuk datang ke rumah sahabat, dan Rasulullah terkejut. Ternyata jarak jauh antara masjid dan rumah sahabat itu berjarak 3 jam dengan berjalan kaki. Setelah sampai di rumah sahabat, mengucapkan assalamualaikum dan disambut oleh istri sahabat, Rasulullah bertanya, kemana sahabat suami anda? Kok tidak ada berada di masjid? Biasanya beliau selalu ada. Istrinya menjawab dengan nada sedih, ya Rasulullah, suami saya baru saja meninggal sebelum subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah bercerita, kemudian istri sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebelum saat sakaratul maut, suami saya itu ada mengucapkan kata-kata yang saya tidak mengerti apa maksud.
Rasulullah bertanya, apa yang diucapkan oleh suami Anda ketika sakaratul maut? Pertama ucapannya adalah ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, ya Allah, kenapa tidak yang baru? Kemudian yang ketiga, ya Allah, kenapa tidak saya beri semua? Kemudian Rasulullah menjawab, tentu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Rasulullah menjelaskan apa kata-kata yang diucapkan Sa'ban ketika sakaratul maut. Yang pertama, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata saat sakaratul maut Allah tampakkan itu pahalanya di hadapan Sa'ban. Pahala perjalanan dia yang jauh dari rumah menuju masjid yang berjarak 3 jam dengan berjalan kaki, itu Allah tampakkan pahalanya ketika sakaratul maut. Sehingga Sa'ban menyesal, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Dengan jarak yang sejauh ini 3 jam, pahalanya begitu luar biasa, sehingga Sa'ban menyesal, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kemudian yang kedua, ya Allah, kenapa tidak yang baru? Saat di waktu subuh dengan cuaca yang begitu dingin, sahabat ingin keluar menunaikan salat subuh dengan memakai pakaian 2 lapis. Lapis pertama adalah baju yang terbagus, lapis kedua adalah baju yang biasa saja. Saat keluar dia melihat seorang gelandangan yang tidak memakai baju dan kedinginan. Sehingga karena merasa kasihan, sahabat memberikan baju yang biasa yang lapis kedua supaya gelandangan tadi tidak kedinginan. Sehingga saat sakaratul maut itu Allah tampakkan pahalanya. Pemberian baju dia yang biasa saja itu Allah tampakkan pahalanya yang begitu luar biasa di hadapan sahabat. Sehingga saat sakaratul maut sahabat mengucapkan, ya Allah, kenapa tidak yang baru yang saya berikan? Kenapa yang biasa saja? Sehingga di situ sahabat menyesal karena telah memberikan baju yang biasa saja. Kemudian yang ketiga, ya Allah, kenapa tidak semua? Di saat waktu pagi, saat sarapan dengan segelas susu dan 1 buah roti, saat itu fakir miskin pengemis datang dan dia meminta makanan kepada sahabat karena kelaparan, sehingga sahabat memberi sarapannya itu dibagi 2, 1 gelas susu setengah gelas, roti dibagi 2. Ternyata saat sakaratul maut Allah tampakkan pahalanya pemberian dia kepada pengemis itu begitu luar biasa, sehingga sahabat menyesal, ya Allah, kenapa tidak saya beri semua? Karena dengan pemberian yang separuh itu saja pahalanya luar biasa, apalagi dia berikan semuanya. Itulah kisah seorang sahabat yang luar biasa. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah sahabat ini. Tapi bagaimana keistiqomahan dia dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan jarak yang begitu jauh, 3 jam dengan perjalanan jalan kaki zaman dulu, tidak ada kendaraan. Bagaimana yang memisahkan antara sahabat dan sholat adalah maut. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini bagaimana sahabat mengutamakan sholat 5 waktu. As-salatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Sholat adalah berbeda antara kaum muslimin dan orang kafir. Sholat juga adalah amalan yang akan pertama kali dihisab nanti di hari kiamat. Sholat juga adalah salah satu wasiat terakhir Rasulullah SAW sebelum ini. As-salah, as-salah, as-salah. Tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat. Bagaimana sholat ini memiliki kedudukan yang tinggi.
ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat, haji. Saat kita tidak mampu berpuasa karena sakit, karena ada halangan, kita tidak diharuskan berpuasa hari itu. Begitu juga zakat, kalau tidak mampu tidak harus membayar zakat. Begitu juga ibadah haji, bagi yang tidak mampu tidak diwajibkan. Tapi sholat, mau siapapun itu, apapun jabatannya, apapun kaya miskin, wajib sholat. Bahkan saat kondisi sakit pun kita harus sholat. Tidak sanggup berdiri, duduk, tidak sanggup duduk berbaring, tidak sanggup berbaring dengan gerakan, tidak sanggup dengan gerakan dengan isyarat. Intinya tidak boleh kita tinggalkan sholat dalam kondisi apapun. Bahkan Rasulullah SAW dalam kondisi berperang, dalam kondisi yang terdesak sekalipun, beliau tidak meninggalkan sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika di akhir kematiannya, beliau tertusuk di perutnya sehingga tembus sampai ke belakang. Beliau sempat pingsan. Ketika memasuki waktu sholat, sahabat bingung bagaimana mau membangunkan Umar, karena beliau tertusuk sampai pingsan. Sehingga Ali membangunkan, as-shalah, 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 as-shalah ya Amirul Mukminin. 3 kali beliau ucapkan itu sampai Umar bangun. Kemudian Umar mengatakan, ya, tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Ada pesan seorang Habib, beliau pernah berkata bahwa iblis itu beriman kepada Allah, iblis itu beribadah, iblis itu sama Allah sujud. Dan iblis hanya tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena menganggap bahwa Nabi Adam tidak lebih baik dari dia, karena Nabi Adam terbuat dari tanah dan iblis terbuat dari api. Dan kita sebagai manusia dengan Allah pun tidak mau sujud. Kita bandingkan dengan iblis. Iblis dengan Allah mau sujud. Kita manusia tidak mau sujud, tidak mau sholat. Maka lebih durhaka mana antara kita dan iblis? Ini sebuah pesan yang disampaikan oleh seorang Habib. Bagaimana pentingnya kita sebagai seorang Muslim untuk tetap menegakkan sholat 5 waktu. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, yang artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan bertemu, yang insya Allah kalau Allah izinkan bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang dimana penuh dengan keberkahan, dimana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, di bulan ini disiapkan, dimana amalan-amalan dilipat gandakan pahalanya. Terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu banyak keutamaan pada bulan suci Ramadan, sehingga Rasulullah SAW, orang yang sudah dapat jaminan ampun, beliau pun berdoa agar bertemu dengan bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah yang sudah kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Orang-orang soleh dari salafus soleh terdahulu, Abu Qatadah itu di hari biasa menghatamkan Quran dalam 10 hari, itu 1 kali khatam 30 juz. Di bulan Ramadan di waktu 3 hari ia menghatamkan 1 kali 30 juz Al-Quran. Dan di 10 hari terakhir beliau lebih mengencangkan lagi, 1 hari itu 30 juz beliau hatamkan. Bagaimana Imam Syafi'i di bulan Ramadan itu menghatamkan 60 kali Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Imam Malik memberhentikan kegiatan belajar mengajarnya karena hanya untuk fokus beribadah di bulan ini.
suci Ramadan. Iya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah pernah menghafalkan Al-Quran 1, 2 kali selama bulan suci Ramadan ini? Atau bahkan kita tidak pernah menghatamkan Quran sama sekali? Padahal tidak ada jaminan apapun kita ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang petinju petarung sebelum bertanding itu beliau jauh-jauh hari mempersiapkan fisik mentalnya. Ketika sudah bertanding mereka sudah terbiasa. Lalu bagaimana dengan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini? Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi bulan yang penuh dengan keberkahan? Mustahil kita bisa menghatamkan Quran kalau di hari-hari sebelumnya kita tidak pernah membuka Al-Quran. Mustahil kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar kalau di bulan-bulan sebelumnya kita tidak biasakan untuk bangun malam. Mustahil kita untuk bisa sholat tarawih istiqomah kalau kita tidak mulai biasakan dengan sholat 5 waktu kita berada di masjid. Tidak biasakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, kemudian dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Maka itu masih ada tersisa beberapa hari. Mari kita biasakan untuk terbiasa sholat 5 waktu di masjid, sehingga nanti setelah puasa kita sudah biasa dengan sholat 5 waktu di masjid, dengan sholat tarawih. Kita biasakan dari sekarang membuka Al-Quran, sehingga nanti di bulan suci Ramadan kita sudah bisa menghatamkan Quran yang mungkin selama ini atau selama kita hidup kita tidak pernah menghatamkan Al-Quran sama sekali. Jangan sampai bulan suci Ramadan ini terlewat dengan sia-sia. Jangan sampai bulan suci Ramadan ini kita tidak maksimal dalam melaksanakan ibadah, karena itu akan rugi. Ketika kita sudah sakaratul maut, disitulah mungkin baru kita akan menyesal dengan ibadah-ibadah di bulan puasa kita yang tidak maksimal, atau bahkan ada yang tidak berpuasa. Jangan sampai karena orang-orang yang sudah mendahului kita menyesal mereka ingin hidup kembali karena mereka hanya ingin beramal soleh. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih a'malakum wa yaghfir lakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin.
اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم أحلل علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.